Selamat berjumpa kembali anak-anakku yang terkasih. Pada kesempatan ini kita hendak membahas tentang aborsi. Pokok bahasan ini sangat menarik untuk kita pelajari, mengingat kita benar-benar diperhadapkan pada satu persoalan yang sangat pelik sekali. Apapun tujuan pelajaran yang hendak kita capai, setelah mengikuti pelajaran kali ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan makna aborsi. Yang kedua, kalian dapat menganalisis sebab dan akibat terjadinya kasus aborsi. Yang ketiga, kalian dapat menjelaskan bermacam-macam pandangan tentang aborsi. Yang keempat, kalian dapat menjelaskan pandangan negara dan Gereja Katolik tentang aborsi. Yang kelima, kalian dapat menyebutkan tindakan-tindakan preventif yang dapat dilakukan terhadap kemungkinan terjadinya aborsi. Secara garis besar, pelajaran pada kesempatan ini akan membahas tentang pengertian aborsi, problematika yang muncul sekitar aborsi, sikap yang dapat tumbuh dengan adanya aborsi. Kemudian kita juga akan melihat beberapa jenis cara aborsi, juga alasan orang melakukan aborsi, risiko dari tindakan aborsi, dan perlindungan terhadap hidup manusia dalam kandungan. Itulah secara garis besar yang hendak kita pelajari pada kesempatan ini. Anak-anakku yang terkasih, beberapa hal yang perlu dikemukakan tentang aborsi. Pertama, aborsi sering diartikan sebagai tindakan menghentikan kehamilan dengan sengaja sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Persoalannya, para dokter dan petugas medis sering diperhadapkan dengan permintaan untuk membunuh anak yang dalam tanda kutip di luar rencana, padahal merekalah wakil dan wali kehidupan dalam masyarakat. Mereka, oknum para medis, hanya mementingkan uang, mamon, daripada nilai martabat manusia yang telah mereka capik-capik, yang tentu bertentangan dengan suara hatinya. Tugas membela dan melindungi hidup tidak dapat dibebankan seluruhnya kepada ibu yang hamil saja. Ini catatan penting. Tidak pada tempatnya juga menilai, apalagi mengutuk seorang ibu yang ternyata menggugurkan anaknya. Tidak ada orang yang menggugurkan kandungan karena senang membunuh, melainkan karena mengalami diri terjepit dalam konflik. Konflik hidup hanya diatasi dengan bantuan praktis. Bila ada orang yang merasa harus menggugurkan kandungan atau telah melakukannya karena alasan apapun, orang itu hendaknya diberi pendampingan manusiawi agar dapat kembali menghargai hidup. Masalah pengguguran dapat bersifat kriminal bila dilakukan dengan sengaja oleh para medis atau para petugas kesehatan yang profesional sekalipun, tanpa mempertimbangkan banyak aspek lainnya. Lain yang perlu kita tahu, ada beberapa jenis atau cara menggugurkan kandungan, antara lain sebagai berikut. Pertama, dilatasi atau kuret. Lubang rahim diperbesar agar rahim dapat dimasukkan kuret, yaitu sepotong alat yang tajam. Kemudian janin yang hidup itu dipotong kecil-kecil, dilepaskan dari dinding rahim dan dibuang keluar. Umumnya terjadi banyak pendarahan. Bidan operasi ini harus mengobatinya dengan baik, bila tidak akan terjadi infeksi. Cara yang kedua, kuret dengan cara penyedotan. Kuret dengan cara penyedotan dilakukan dengan memperbesar lubang rahim, kemudian dimasukkan alat berbentuk tabung ke dalam rahim dan dihubungkan dengan alat penyedot yang kuat. Dengan cara demikian,
bayi di dalam rahim tercapik-capik menjadi kepingan-kepingan kecil, lalu disedot masuk ke dalam sebuah botol. Cara yang ketiga ialah dengan peracunan dengan garam. Pengguguran dengan peracunan garam ini dilakukan pada janin berusia lebih dari 16 minggu atau 4 bulan. Ketika sudah cukup banyak cairan yang terkumpul di sekitar bayi dalam kantong anak, jarum suntik yang panjang dimasukkan melalui perut ibu ke dalam kantung bayi, kemudian sejumlah cairan disedot keluar dan larutan garam yang pekat disuntikkan ke dalamnya. Bayi dalam rahim akan menelan garam beracun sehingga ia sangat menderita. Bayi itu akan meronta-ronta dan menendang-nendang karena dibakar hidup-hidup oleh racun itu. Dengan cara ini, sang bayi akan mati dalam waktu kira-kira 1 jam dan kulitnya benar-benar hangus. Dalam waktu 24 jam kemudian, si ibu akan mengalami sakit beranak dan melahirkan seorang bayi yang sudah mati. Namun sering juga terjadi bayi yang lahir itu masih hidup, tetapi biasanya dibiarkan saja sampai bayi itu meninggal. Cara pengguguran yang keempat ialah histerotomi atau sesar. Histerotomi atau sesar terutama dilakukan 3 bulan terakhir dari kehamilan. Rahim ibu dimasuki alat bedah melalui dinding perut. Bayi kecil ini dikeluarkan dan dibiarkan sampai meninggal atau kadang-kadang langsung dibunuh. Yang kelima adalah dengan cara pengguguran kimia prostaglandin. Pengguguran cara terbaru ini memakai bahan-bahan kimia yang dikembangkan. Bahan-bahan kimia ini mengakibatkan rahim ibu mengkerut, sehingga bayi dalam rahim itu mati dan terdorong keluar. Kerutan ini sedemikian kuatnya sehingga ada bayi-bayi yang terpenggal. Sering juga bayi yang keluar masih hidup. Efek sampingnya bagi si ibu yang menggugurkan dengan cara ini banyak sekali. Ada yang mati akibat serangan jantung sewaktu cairan kimia itu disuntikkan. Selain cara-cara yang sudah kita bahas tadi, tentu dalam perkembangannya ada cara-cara lain yang masih bisa terjadi. Namun cara-cara semacam ini itu tentu saja tidak kita kehendaki. Anakku yang terkasih, ada alasan orang melakukan pengguguran. Alasan ini bisa kita lihat dari beberapa aspek. Yang pertama, alasan dari wanita atau ibu yang menggugurkan kandungan. Dengan alasan karena malu buah kandungannya adalah hasil penyelewengannya atau hubungan badan pranikah dengan pacarnya. Yang kedua, karena tekanan batin buah kandungannya adalah akibat dari perkosaan. Atau yang ketiga, karena tekanan ekonomi tidak sanggup membiayai hidup janin itu. Selanjutnya, ia berusaha untuk menggugurkan kandungan. Aspek lain dari alasan yang membantu melaksanakan pengguguran kandungan, yang pertama ialah karena alasan utama mungkin karena uang. Biasanya untuk pengguguran dibayar mahal. Wanita atau ibu yang mau menggugurkan kandungannya biasanya dalam situasi terjepit, maka berapapun biayanya akan membayarnya. Yang kedua, mungkin saja ia prihatin dengan keadaan si wanita atau ibu yang kehamilannya tidak dikehendaki. Itulah alasan-alasan yang bisa muncul untuk melakukan pengguguran. Selanjutnya, anak-anakku terkasih, kita akan melihat risiko pengguguran kandungan. Pengguguran kandungan adalah operasi besar yang dapat mengakibatkan komplikasi yang sangat berbahaya. Statistik menunjukkan bahwa setelah pengguguran,
seorang wanita dapat menghadapi kemungkinan seperti berikut. Pertama, keguguran pada masa mendatang, hamil di saluran telur, kelahiran bayi yang terlalu dini, tidak dapat hamil lagi, dan sebagainya. Yang kedua, dapat mengalami gangguan-gangguan emosional yang berat. Yang ketiga, ibu dapat merasa bersalah seumur hidupnya karena senantiasa mendapat teguran dari hati nuraninya sendiri. Itulah risiko yang bisa muncul jika pengguguran kandungan dilakukan. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mempelajari persoalan yang muncul dengan adanya aborsi, maka kita akan melihat perlindungan terhadap hidup manusia dalam kandungan itu sebenarnya telah ada dalam ajaran kitab suci, ajaran gereja, maupun peraturan negara. Untuk itu, marilah kita melihat satu persatu. Yang pertama, kita akan melihat bagaimana ajaran kitab suci memandang tindakan aborsi. Allah berkata kepada Yeremia, "Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa." Yeremia bab 1 ayat 4 sampai dengan 5. Di sini Allah sudah mengenal Yeremia ketika ia masih dalam kandungan ibunya. Allah menguduskan dia dan menetapkannya menjadi seorang nabi. Seandainya ibu Yeremia melakukan pengguguran, maka Yeremia lah yang terbunuh. Ibu Yeremia belum mengetahui nama bayi yang dikandungnya, tetapi Allah sudah memberikan nama kepadanya. Ibu Yeremia sebelum mengetahui bahwa bayi dalam kandungannya akan menjadi nabi Allah yang besar, tetapi Allah sudah menetapkannya. Seandainya bayi itu digugurkan, maka Allah akan merasa sangat kehilangan. Alkitab juga mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis penuh dengan Roh Kudus ketika ia masih berada dalam rahim ibunya. Allah mengutus malaikatnya kepada Zakaria untuk memberitahukan bahwa istrinya akan melahirkan seorang anak laki-laki dan bahkan memberitahukan nama yang harus diberikan pada bayi itu. Zakaria diberitahu bahwa banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya, sebab ia akan menjadi besar dalam pandangan Allah. Lukas 1 ayat 11-17. Allah mengenal Yohanes dengan baik dan ia mempunyai rencana khusus bagi kehidupan Yohanes Pembaptis di dunia ini selagi ia masih berada dalam rahim ibunya. Anak-anakku terkasih, malaikat Gabriel juga memberitahu Maria, "Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Lukas bab 1 ayat 31-33. Dari beberapa kutipan kitab suci di atas, kita lihat bahwa Allah tidak menunggu sampai bayi itu dapat bergerak atau sudah betul-betul siap untuk lahir. Baru Allah mengenal dan mengasihinya sebagai seorang manusia. Sesungguhnya hanya Allah yang berhak memberi atau mencabut kehidupan. Ulangan bab 32 ayat 39. Hanya Allah yang berhak membuka dan menutup kandungan. Setelah kita melihat bagaimana ajaran kitab suci tentang kehidupan, maka kita melihat ajaran gereja memandang
kehidupan. Tradisi gereja amat jelas dan tegas. Mulai dari abad pertama sejarahnya, gereja membela hidup anak di dalam kandungan. Konsili Vatikan II menyebut pengguguran sebagai suatu tindakan kejahatan yang durhaka, sama dengan membunuh anak. Sebab Allah, Tuhan kehidupan, telah mempercayakan pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia untuk dijalankan dengan cara yang layak baginya. Maka kehidupan sejak saat pembuahan harus dilindungi dengan sangat cermat. Gaudium et Spes artikel 51. Lebih jauh, menurut ensiklik Paus Paulus ke-6, Humanae Vitae tahun 1968, pengguguran juga dengan alasan terapeutik bertentangan dengan tugas memelihara dan meneruskan hidup. Dalam ensiklik Paus Yohanes Paulus II, Veritatis Splendor tahun 1993, pengguguran digolongkan di antara perbuatan-perbuatan yang lepas dari situasinya, dengan sendirinya dan dalam dirinya, dan oleh karena isinya dilarang keras. Lebih jauh, Gaudium et Spes menyatakan, apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, bentuk pembunuhan yang manapun juga, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia, dan bunuh diri yang sengaja, apapun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, seperti penganiayaan, apapun yang melukai martabat manusia, semuanya itu sudah merupakan perbuatan keji, mencoreng peradaban manusia, sekaligus sangat bertentangan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Gaudium et Spes artikel 27 dan Veritatis Splendor artikel 80. Kehidupan manusia adalah kudus karena sejak awal ia membutuhkan kekuasaan Allah Pencipta dan untuk selama-lamanya tinggal dalam hubungan khusus dengan Penciptanya. Tujuan satu-satunya. Hanya Allah sajalah Tuhan kehidupan sejak awal sampai akhir. Tidak ada seorang pun boleh berpretensi mempunyai hak dalam keadaan manapun untuk mengakhiri secara langsung kehidupan manusia yang tidak bersalah. Donum Vitae artikel 5. Kitab Hukum Kanonik mengenakan hukuman ekskomunikasi pada setiap orang yang aktif terlibat dalam mengusahakan pengguguran kandungan yang berhasil. Kitab Hukum Kanonik 1398. Hukuman itu harus dimengerti dalam rangka keprihatinan gereja untuk melindungi hidup manusia, sebab hak hidup adalah dasar dan syarat bagi segala hal lain, dan oleh karena itu harus dilindungi lebih dari semua hal yang lain. Lebih jauh, masyarakat atau pimpinan manapun tidak dapat memberi wewenang atas hak itu kepada orang-orang tertentu dan juga tidak kepada orang lain. Pernyataan Kongregasi untuk Ajaran Iman Deklarasi mengenai Aborsi 18 November 1974 nomor 10. Hak itu dimiliki anak yang baru lahir sama seperti orang dewasa. Hidup manusia harus dihormati sejak saat proses pertumbuhannya dimulai. Selanjutnya, mari kita melihat bagaimana hukum negara melindungi kehidupan. Upaya perlindungan terhadap bayi dalam kandungan terwujud dalam ketentuan hukum, yaitu dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Beberapa pasal dapat kita lihat di sana. Misalnya, pasal 342.
Dikatakan seorang ibu yang dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambilnya sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada ketika dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu, dihukum karena pembunuhan anak yang direncanakan dengan hukuman penjara selama-lamanya 9 tahun. Pasal lain 346 mengatakan, perempuan yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu dihukum penjara selama-lamanya 4 tahun. Di artikel 347 artikel 1, barang siapa yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 12 tahun. Di pasal 347 ayat 1 dikatakan, barang siapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu dihukum penjara selama-lamanya 5 tahun 6 bulan. Pada pasal 348 ditegaskan, jika seorang tabib, dukun beranak, atau tukang obat membantu dengan kejahatan yang tersebut dalam pasal 346 atau bersalah atau membantu dengan salah satu kejahatan yang diterapkan pada pasal 347 dan 348, maka hukuman yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiganya dan dapat dipecat dari jabatannya yang digunakan untuk melakukan kejahatan itu. Jadi, hukum negara pun melandungi anak dalam kandungan secara tegas. Selanjutnya, anak-anak yang terkasih, tindakan preventif untuk mencegah pengguguran kandungan itu bagaimana? Upaya mencegah pengguguran kandungan dapat dilakukan sebagai berikut. Untuk para remaja, pertama, para remaja harus berusaha untuk tidak melakukan hubungan intim sebelum resmi menikah. Dalam berpacaran dan bertunangan, sikap tahu menahan diri merupakan tanda pengungkapan cinta yang tertempa dan tidak egoistis. Yang kedua, untuk para keluarga, perencanaan kehamilan harus dipertimbangkan betul-betul dan dipertahankan dengan sikap ugahari dan bijaksana. Kehadiran buah kandungan yang tidak direncanakan harus dielakkan secara tepat dan etis. Usaha preventif yang dapat dilakukan untuk sekolah. Sekolah dapat memberikan bimbingan dan penyuluhan seputar kesehatan, reproduksi remaja, pendidikan seksualitas melalui mata pelajaran terkait. Sedangkan untuk gereja atau lembaga agama, kita dapat memberikan pendidikan, bimbingan pastoral seputar seksualitas, perkawinan kepada remaja. Itulah anak-anak yang usaha-usaha preventif yang dapat dilakukan agar aborsi terhindarkan. Anak-anak yang terkasih, akhirnya setelah kita mempelajari bagaimana apa itu aborsi, lalu persoalan yang muncul, kemudian usaha preventif yang dapat dilakukan, maka pada bagian ini saya mengajak kalian untuk mencoba mengerjakan tugas dengan membaca dan menyimak berita tentang menyusuri praktik aborsi ilegal di Jakarta. Dan kalian saya minta untuk mengerjakan tugas berikut ini. Yang pertama, apakah isi pesan dari cerita yang kalian baca itu? Dan yang kedua, kalian dapat memberikan tanggapan terhadap peristiwa yang ada dalam bacaan itu. Sampai di sini pelajaran kita. Sampai bertemu kembali.
pada kesempatan yang akan datang.